Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada para pemirsa, khususnya siswa-siswi sekolah menengah pertama. Saya doakan bagi yang melihat video ini diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya. Mudah-mudahan sukses apa yang menjadi cita-citanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang sangat mungkin atau yang biasa muncul pada ujian SMP atau soal-soal yang sering dihadapi oleh siswa sekolah menengah pertama. Baiklah, kita mulai dengan membicarakan mengenai operasi hitung pada bilangan bulat seperti yang tampak pada layar. Suatu contoh misalnya ada soal hasil dari 40 dibagi negatif 4 ditambah 3 kali 5 kurang 9 adalah titik-titik. Nah, persoalan seperti ini kita harus hati-hati karena di sini operasi pembagian, penjumlahan, perkalian, pengurangan gabung jadi satu. Tapi saya yakin bahwa para siswa akan jeli bahwa yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian atau pembagian, kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Dalam bahasa Jawa dulu sering dikatakan pi polondo ping porolan sudo. Nah, ping poronya itu, ping itu berarti perkalian, poro itu bagi, lan itu berarti tambah, sudo itu berarti kurang. Baiklah, pada soal ini yang kita kerjakan adalah ini ada dua kelompok ya, ada dua kelompok, yaitu antara perkalian dan pembagian, kemudian yang berikutnya pengurangan dan penjumlahan. Di sini kalau kita tinjau 40 dibagi negatif 4, ini satu persoalan, kemudian ditambah 3 kali 5 baru hasilnya dikurangi 9, caranya seperti itu. Jadi 40 dibagi negatif 4 itu hasilnya berapa, kemudian 3 kali 5 itu hasilnya berapa dijumlah, kemudian nanti dikurangi 9. Maka jawabannya adalah seperti ini: 40 dibagi negatif 4 ditambah 3 kali 5 kurang 9. Jadi di sini hasilnya negatif 10 dari mana ini? Negatif 10. Negatif 10 adalah hasil bagi 40 dibagi negatif 4. Kemudian 15 dari mana? Yaitu dari 3, hasil dari 3 kali 5. Kemudian dikurangi 9. Kemudian di sini 15-nya yang positif kita tulis di depan. Jadi di sini 15 dikurang negatif 10 dikurang lagi negatif 9. Saya ulangi, dikurang 10 dan dikurangi lagi 9. 15 dikurangi 10 kemudian dikurangi 9, atau 15 dikurangi 19. 15 dikurangi 19, nah ini negatif 19 nya ini bisa diubah menjadi negatif 15 dan negatif 4. Jadi 15 dikurangi 15 itu 0 dikurangi 4, jadi 15 kurangi 15 0 dikurangi 4, 0 dikurangi negatif 4 berarti 0 dikurangi 4, maaf, bukan 0 dikurangi negatif 4 tapi 0 dikurangi 4 hasilnya negatif 4. Maka hasil dari soal ini adalah negatif 4. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para siswa. Berikutnya yang nomor 2, hasil dari 6 kali negatif 3 plus 2 dibagi 4 dikurang 7 adalah titik-titik. Nah, ini beda anak-anak atau para siswa dengan soal yang di atas. Di sini meskipun perkalian 6 dikalikan
Maaf, ini ada tertutup oleh update semadap. Ini saya singkirkan dulu. Baiklah, saya teruskan. Di sini negatif 3 tambah 2 ini dikerjakan dulu karena ini ada kurung, ada tanda kurung. Artinya 6 ini dikalikan dengan jumlah dari negatif 3 dan 2. Kemudian dibagi dengan jumlah antara 4 dan negatif 7 atau 4 kurangi 7. Maka untuk jelasnya perhatikan jawaban berikut. 6 dikali negatif 3 plus 2 dibagi 4 kali 4 kurang 7, 6 sama dengan 6, namanya tetap ditulis kali negatif 1. Dari mana negatif 1? Negatif 1 ini adalah dari jumlah antara negatif 3 dan 2 dibagi negatif 3. Negatif 3 dari mana? Yaitu 4 kurang 7, hasilnya negatif 3. Maka hasilnya 6 kali negatif 1 adalah negatif 6, kemudian dibagi dengan negatif 3. Sekarang persoalannya tinggal negatif 6 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, positifnya tidak ditulis. 6 dibagi 3 adalah 2, jadi hasilnya adalah 2. Yang C. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan untuk mempermudah anak-anak atau para siswa dalam belajar matematika, khususnya mengerjakan soal-soal tes atau evaluasi. Yang berikutnya yang nomor 3. Suhu di dalam kulkas negatif 13 derajat Celcius. Pada pukul 06.10 listrik mati, lalu suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 15 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 7.25 adalah titik-titik. Baiklah, jawabannya yang perlu anak-anak perhatikan atau para siswa perhatikan di sini, lama waktu dari pukul 06 10 menit sampai dengan pukul 7.25 menit. Maka lamanya adalah, kalau dalam perhitungan 7.25 dikurang 6.10, 7 dikurang 6.1, 25 dikurang 10 adalah 15. Jadi 1 jam lebih 15 menit. Jamnya 7 dikurangi jamnya 6, 7 kurang 6, 1. 25 menit kurangi 10 menit, 15 menit. Jadi lamanya waktu yang ditanyakan itu adalah 1 jam, selama 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ini kan ada 5 kali 15 menitan, karena 1 jam itu kan 1 jam itu sama dengan 4 kali 15 menit ditambah 15 menit, jadi ada 5 kali 15 menit. Karena setiap 15 menit naik 3 derajat, berarti besarnya kenaikan suhu adalah 5 kali 3 derajat, jadi 15 derajat Celcius. Suhu dalam kulkas pada pukul 7.25 menit adalah negatif 13 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius, hasilnya adalah 2 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Mudah-mudahan sebelum saya melanjutkan, para siswa sudah paham dengan persoalan ini, dan apabila dibutuhkan dicatat nanti bisa di-skip dan difoto atau dicatat. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini nomor 5. Ya, maaf, ini ada soal langsung, ada soal pecahan ini, maaf. Tapi tidak apalah, ini ada kesalahan teknis tapi tidak masalah, kita bicarakan. Ini tentang pecahan ya.
tentang pecahan. Karena sudah terlanjur gabung di sini, kita bicarakan saja, tidak apa-apa. Tapi ini kemungkinannya kecil untuk keluar pada soal ujian, soal seperti ini. Soal seperti ini biasanya tampil pada soal lomba. Nah, untuk mengerjakan soal yang secorak ini butuh pengalaman dalam mengerjakan soal, atau istilahnya ngulik atau berkreatif. Dulu saya waktu ketemu soal ini itu tidak terus secepat yang saya kerjakan kali ini. Saya membutuhkan waktu lebih dari 1/4 jam untuk berpikir, karena ini persoalannya adalah 1/2 kali 3 plus 1/3 kali 4 plus 1/4 kali 5 ditambah dan seterusnya sampai 1/99 sampai n. Maka nilai dari setengah min n adalah titik. Ini kalau dikerjakan secara manual tidak mungkin. Kalau jika mungkin, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka ini nanti ada persoalan yang dikerjakan dengan menggunakan istilahnya logika. Kita periksa jawabannya. Kalau n ini misalnya seperti yang diungkap di atas ini. Jadi di sini, jika nilai n seperti pada soal di atas, maka apabila n ini ditambah setengah, maka atau n plus 1/1 kali 2. Jadi setengahnya ini saya ganti dengan 1/1 kali 2. Di sini kan belum ada, ya, pada soal kan belum ada. Ini yang paling kecil kan 1/2 kali 3. Ini saya lengkapi dengan 1/1 kali 2. Kalau diurutkan dari yang paling kecil menurut pembahasan ini, 1 atau di bawahnya suku yang paling kiri pada soal, ini kan urutannya kan seharusnya 1/1 kali 2, baru plus 1/2 kali 3 plus 1/3 kali 4 plus 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai di sini terakhir 1/99 kali 100 sama dengan n. Nah, ini dalam soal ini kan setengahnya atau 1/1 kali 2 belum tercantum. Maka ini saya coba, kalau yang ini ditambah dengan setengah atau 1/1 kali 2, nanti hasilnya bagaimana. Ini setengah tadi yang saya tulis 1/1 kali 2 plus n kan menjadi 1/1 kali 2 ini ditambah dengan yang atas ini. Jadi ini 1/2 kali 3 plus 1/3 kali 4 plus 1/4 kali 5 plus dan seterusnya sampai 1/99 kali 100. Di sini ada 99 suku ya. Kok tahu? Nah ini 1, 2, 3, 4 dari yang kiri ini penyebut faktor yang kiri. Penyebut faktor yang kiri ini kan diurutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini 99. Maka meskipun kita tidak manual untuk menulis seluruhnya, kita tahu pasti bahwa ini 99 suku. Baik, kita teruskan. Atau bisa ditulis disederhanakan, ini 1/1 kali 2 nya ditulis setengah, 1/2 kali 3 nya ditulis 1/6, 1/3 kali 4 nya ditulis 1/12, 1/4 kali 5 ditulis 1/20 dan seterusnya. Yang paling kanan 1/9.900. Nah, ini perhatikan, kita jumlah setiap 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, demikian dan seterusnya. Kalau 1 suku kita biarkan maka tetap setengah ya. Setengah ini suku pertama, 1 suku pertama kita biarkan tetap setengah. Nah, bagaimana kalau kita menjumlah setengah dengan 1/6? Kalau ini kita hitung, ini hitungannya tidak saya tulis, tapi hasilnya
1/2 ini secara lisan ya, 1/2 ini diganti per 6 kan jadinya 3/6, 3/6 ya. 3/6 tambah 1/6 kan 4/6, 4/6, 4/6, 4 pembilang, 6 penyebut. Kalau 4-nya dibagi 2 kan 2, 6-nya dibagi 2 kan 3. Jadi jumlah 2 suku ini adalah 2/3. Sekali lagi, setengahnya ini kalau saya bagi ganti penyebut 6 menjadi 3/6. 3/6 ditambah 1/6, 3 tambah 1 4 ya, per 6, 4/6, 4-nya dibagi 2 2, 6-nya dibagi 2 3, maka setengah tambah 1/6 sama dengan 2/3. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, sekarang menjumlah 3 suku, setengah, 1/6, 1/12. Maka nanti penyebutnya diganti dengan 12 semua. Yang setengah menjadi 6/12, yang 1/6-nya menjadi 2/12 ya, saya ulangi. 6/12, 2/12, 1/12. 6/12, 2/12, 1/12. 6/12, 2/12, 1/12. Ini kalau 3 suku ini dijumlah, nah ini 3 suku ini dijumlah ya. 6/12, 2/12, 1/12, 6, 2, 1, 6, 2, 1 dijumlah 9 kan? Nah, 9/12 ya. 6/12, 2/12, 1/12, 6, 2, 1, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 1, 9. 9/12, 9 bagi 3 berapa? 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, dari 3 hitungan ini kita bisa menyimpulkan. Maka tadi saya katakan dengan menggunakan logika atau pemikiran yang istilahnya ringkas, tapi mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam menjawab soal ini. Jumlah 1 suku 1/2, 2 suku 2/3, 3 suku 3/4. Perhatikan, jumlah 1 suku 1/2, 2 suku 2/3, 3 suku 3/4. Bagaimana kalau 19 suku? Nah, ya. Jadi kalau 19 suku ya, jadi saya ulangi, jumlah 1 suku karena tidak dijumlah ya, setengah tidak ditambah apa-apa, tetap setengah. 1 paling kiri kan setengah. 2 suku jumlahnya 2/3, 3 suku 3/4. Kalau 19 suku, 99 suku, ini ya, animasinya ini terbalik, maaf ya. Jadi di sini setengah per 1 kali 2 plus N sama dengan 99/100. Setengah per 1 kali 2 plus N 99/100. Kemudian 99/100 ini bagaimana, ini dari mana? Nah, tadi pertanyaan saya tadi, kalau jumlah 1 suku atau 1 suku saja ya tetap setengah, 1/2, 2 suku 2/3, kemudian 3 suku 3/4. Kalau 19 suku kan 99/100 ya kan? Nah itu maka jumlah 19 suku, jadi setengah 1/1 kali 2 plus N ini kan hasilnya menjadi 99/100. Nah, maka N-nya berapa? N-nya sekarang kita bisa hitung, karena 1/1 kali 2 kok ditambah N hasilnya 99/100. N-nya berapa? N-nya berarti 99/100 dikurangi setengah. Setengah dari mana? Yaitu 1/1 kali 2 tadi. Maka N-nya menjadi 99/100 dikurangi setengah, atau 99/100 dikurangi 50/100. Nah, 50/100 ini gantinya setengah, maka hasilnya menjadi 49/100. Ini nilai N.
Nah, pertanyaan soalnya bagaimana? Yang ditanyakan adalah setengah dikurangi N. Setengah dikurangi N. Nah, coba lihat. Sekarang nilai dari setengah min N. Nilai dari setengah min N berarti setengah dikurangi N-nya berapa tadi? 49/100. Setengah kan bisa diganti dengan 50/100. 50/100 dikurangi 49/100 berapa? Hasilnya 1/100. Maka di sini jawabannya adalah yang A.